Halo semua, selamat datang di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Bersama Kak Arisa, kali ini Kak Arisa akan membagikan tips and trik mengerjakan text reading comprehension. Nah, tips and trik mengerjakan text reading comprehension ini berguna sekali untuk kalian yang tahun ini akan mengikuti tes UTBK. Nah, apa aja sih tips and trik yang akan Kak Arisa bagikan? Tips and trik yang pertama adalah kalian harus tenang, jangan nervous. Kenapa? Karena kalau kalian nervous di awal, semua materi yang sudah kalian persiapkan jauh-jauh hari, semua akan buyar. Maka dari itu, ketenangan diperlukan dalam mengerjakan text reading comprehension pada saat UTBK. Kemudian, tips and trik yang kedua adalah scanning. Nah, scanning merupakan teknik membaca cepat pada teks panjang. Nah, scanning ini bertujuan untuk mencari ide pokok pada teks yang panjang. Kemudian tips and trik yang ketiga atau yang terakhir dari Kak Arisa adalah sama seperti scanning, yaitu skimming. Nah, skimming di sini sama merupakan teknik membaca cepat. Namun bedanya dengan scanning, skimming di sini bertujuan untuk mencari topik atau keyword yang dibutuhkan pada saat kalian mengerjakan soal pada tes reading comprehension. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke semua sosmed yang kalian punya. Oke, di sini Kak Arisa punya contoh soal reading comprehension. Tapi sebelum masuk ke contoh soal, Kak Arisa mau kasih tahu apa sih reading comprehension itu? Reading comprehension atau dalam bahasa Indonesianya pemahaman bacaan ialah kemampuan mengolah teks, memahami maksud dari teks, dan memadukan dengan apa yang pembaca ketahui. Kemampuan individu memahami teks dipengaruhi oleh kecakapan mereka dan kesanggupan mereka mengolah informasi. Jadi, gampangannya, reading comprehension di sini adalah pemahaman kalian dalam membaca sebuah teks. Biasanya, teks yang dipakai dalam reading comprehension di sini teks panjang dengan kata-kata yang sophisticated atau canggih gitu loh. Dengan kata-kata yang tidak biasa dipakai sehari-hari, dengan kata-kata yang bisa kita temui dalam jurnal ilmiah, dalam lingkup akademik. Di sini sudah ada bacaan. Nah, bacaannya memiliki 1, 2, 3 paragraf. Memiliki 3 paragraf. Saran dari Kak Arisa, sebelum kalian mengerjakan soal reading comprehension, lebih baik kalian baca soalnya terlebih dahulu. Kalian tidak disarankan membaca bacaannya. Sekali lagi, kalian tidak disarankan membaca bacaannya terlebih dahulu. Yang pertama, nomor 53. Apa soalnya? Soalnya di sini bunyinya, what is the topic of the text above? Yang ditanyakan adalah apa topik pada teks di atas. Jika yang diminta topik, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian memahami keseluruhan dari bacaan tersebut. Selanjutnya, kalian cek A, B, C, D, E-nya satu-satu. Kita cek, yang pertama adalah apakah survival di sini menjadi topik dari teks di atas. Kita cari kata atau kita cari keyword
yang sama-sama ada kaitannya dengan survival. Coba kita cari di teks. Kita di sini menggunakan teknik skimming atau scanning yang tadi sudah Kak Arisa jelaskan di awal video. Ternyata kata survive itu ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Scientists are as obsessed with the question of why the super old survive and thrive as Ponce de Leon was to find the fountain of youth. Nah, sampai sini. Apa artinya? Artinya, para ilmuwan atau para peneliti sama terobsesinya dengan pertanyaan kenapa super old. Super old di sini maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai umur lebih panjang dibandingkan dengan orang normal yang umurnya normal. Kenapa si super old ini dia bisa survive, dia bisa bertahan lama sebagaimana Ponce de Leon mencari fountain of youth. Fountain of youth di sini adalah air terjun awet muda. Maksudnya apa? Air terjun, air yang bisa membuat kita awet muda. Sama terobsesinya. Nah, apakah survive di sini menjadi topik? Kita ke kalimat selanjutnya. They want to understand why the Japanese island of Okinawa are home to the world's largest population of centenarians, with almost 600 of its 1.3 million inhabitants living into their second century, many of them active and looking decades younger than their actual years. Artinya, mereka di sini adalah si ilmuwan atau si peneliti. Si peneliti ini ingin mengetahui kenapa pulau Jepang yang bernama Okinawa merupakan sebuah rumah di mana terdapat populasi terbesar centenarian dengan hampir 600 dari 1,3 juta penduduk yang mereka masih aktif dan terlihat 10 tahun lebih muda dibandingkan umur yang sebenarnya. Nah, antara survive dan kalimat selanjutnya dia tidak mempunyai korelasi atau tidak berhubungan. Survive dan survival di sini bukan merupakan sebuah topik dari teks tersebut. Kemudian yang B, youth. Nah, kata youth di sini kita tadi sudah menemukan terdapat pada kalimat fountain of youth. Fountain of youth adalah air terjun yang bisa membuat awet muda. Gitu. Hanya sebatas itu saja. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang si fountain of youth ini. Jadi youth di sini bukan merupakan topik dari teks tersebut. Kemudian yang C, long lifespan. Nah, kita cari kata yang berhubungan dengan long lifespan. Mulai ke paragraf kedua. Kalimat pertama, as well as studying this population intensively to unlock their secrets, scientists have also taken a hard look at the very old in the US, most notably in the New England Centenarian Study, led by Dr. Thomas Perls, a geriatrician at Boston University. While the very old are happy to offer homespun explanation of their longevity, I never took a drink, I drank a shot whiskey every day. Experts are trying to unravel and understand the biological factors that allow some people. Nah, di sini sudah tidak ada kata long lifespan. Nah, di paragraf kedua ini kita menemukan kata-kata longevity. Maksudnya apa longevity ini? Nah, kita lihat kalimat sebelumnya. As well as studying this population intensively to unlock their secrets, scientists have also taken a hard look at the very old in the US, most notably in the New England Centenarian Study, led by Dr. Thomas Perls, a geriatrician at Boston University. Sebagaimana penelitian pada populasi si super old ini secara intensif untuk membuka rahasia mereka, para ilmuwan telah memperhatikan dengan seksama
kepada very old. Very old di sini sama seperti super old kepada orang-orang yang lebih tua di US, di Amerika. Terlebih lagi di New England Centenarian Study, penelitian centenarian di New England yang dipimpin, yang diketuai oleh Dr. Thomas Pearl. Dia itu seorang geriatrik. Geriatrik di sini adalah cabang ilmu kedokteran yang khusus mengetahui penyakit orang tua, khusus penyakit yang dimiliki oleh orang tua. Itu namanya geriatrik. Kalau di bahasa Inggris namanya geriatrician at Boston University. While the very old are very happy to offer homespun explanation for their longevity. Sementara para super old, very old, sangat gembira untuk mengasih tahu, untuk menawarkan, untuk memberitahu. Homespun explanation adalah di sini penjelasan secara sederhana untuk longevity. Longevity di sini adalah jangka waktu lama. Maksudnya apa jangka waktu lama? Jangka waktu lama, umur yang telah mereka habiskan. Longevity di sini menjadi kata kunci dari long life span. Kemudian kita coba melihat ke paragraf ketiga, kalimat pertama. It is pretty obvious even to non-scientists that how you get there depends partly on the genes you are born with and partly on lifestyle. What and how much you eat, where you live, and what types of stress and trauma you experience. Lifestyle di sini bisa dijadikan keyword atau kata kunci untuk long lifespan dijadikan topik. Kenapa? Karena si lifestyle di sini dia menjelaskan pola hidup. Pola hidup kamu ini menjadi salah satu faktor penyebab kamu bisa hidup lebih lama gitu loh. Long lifespan menjadi faktor kamu memiliki long lifespan yang panjang atau pendek gitu. Jadi jawaban yang tepat pada nomor 53 adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 54. Kita lihat soal yang ditanyakan apa sih? Which of the following best expresses the main idea of the text? Main idea, kalimat utama, gagasan utama, ide pokok pada teks tersebut. Berisi tentang apa, mengekspresikan tentang apa gitu. Hampir sama dengan topik, cuman kalau topik kalian harus mengerti secara keseluruhan. Nah, topik di situ kalian bisa diketahui dari kalimat awal tiap paragraf pada teks. Sedangkan main idea of the text kalian bisa melihatnya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Tapi ada gagasan utama main idea yang pada teks itu secara tersirat atau kita harus menyimpulkan sendiri apa sih kalimat utamanya, apa sih main idea dari teks tersebut, karena tidak tertulis di paragraf awal maupun di paragraf akhir itu tidak tertulis. Nah, untuk yang tidak tertulis itu adalah main idea yang tersirat. Scientists are as obsessed with the question of why the super old survive and thrive as Ponce de Leon was to find the fountain of youth. Para ilmuwan sama terobsesinya dengan pertanyaan, kenapa sih super old ini dia bisa survive sebagaimana Ponce de Leon menemukan air terjun awet muda. Nah, di sini kalian bisa menemukan tidak main idea dari paragraf awal. Kalau Kak Arisa belum menemukan karena tidak ada pernyataan yang lebih yang bisa menjelaskan dari why the super old survive and thrive. Nah, kenapa sih super old ini bisa survive? Tidak dijelaskan lebih lanjut karena di paragraf awal tidak ditemukan, maka kita mencari di paragraf akhir. Di paragraf akhir, kalimat terakhir itu berbunyi the dominant factor is lifestyle. Karena di sini sangat singkat sekali, the dominant factor is lifestyle. Kita lihat
berikutnya. In fact, they do not, and the average difference convinced that scientists that only about 20% to 30% of how long we live is genetically determined. Pada kenyataannya, mereka tidak. Nah, and the average difference, rata-rata perbedaan yang meyakinkan si saintis itu hanya sekitar 20-30%. Kita awet muda ditentukan secara genetik. Di sini ada genetically determined dan the dominant factor is lifestyle. Yang menjadi faktor orang awet muda adalah ditentukan oleh genetik atau si lifestyle gitu. Nah, makanya setelah kita tahu, kita cek di ABC-nya. Opsi A, the population of elderly people is increasing. Populasi orang yang lebih tua itu meningkat. Tidak dijelaskan di paragraf awal maupun paragraf akhir. Elderly people cluster in particular parts of the world. Elderly people cluster in particular parts of the world. Orang tua berkumpul di bagian tertentu dari sebuah dunia. Tidak. Yang C, biological factors influence mental and physical health. Faktor biologi menentukan mental dan kesehatan fisik, bukan menentukan kesehatan mental. Tetapi seharusnya biological factors di sini seharusnya menentukan yang awet muda, bukan menentukan mental and physical health. Jadi salah. Kemudian yang opsi D, genes atau gen dan pola hidup, lifestyle, are essential for a long lifespan. Sama seperti di paragraf akhir, genetically determined sama the dominant factor is lifestyle. Betul, pas sama paragraf akhir. Maka jawaban nomor 54 itu yang D. Nah, itu tadi tips and trick yang bisa kalian terapkan pada soal reading comprehension di UTBK nanti. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Good luck and sukses! Sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya.